bersama EduHub, podcast edukasi SMP Kanisius Pati. Saya Anastasia Tabita Glory, biasa dipanggil Tata, sebagai host episode kali ini. Hari ini, studio kita terasa lebih anggun karena kedatangan kakak alumni yang luar biasa. Beliau adalah Putri Kebaya Jawa Tengah sekaligus MC kondang yang biasa sering tampil di berbagai acara. Ini dia Kak Dias. Selamat datang kembali ke rumah lama, Kak. Silakan Kakak menyapa teman-teman EduFred dan memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Surprise banget ya bisa kembali lagi ke sini gitu. Oke, terima kasih banyak buat para Bapak Ibu guru yang sudah mengundang saya sebagai narasumber, sebagai bintang tamu di podcast SMP Kanisius Pati. Oke, jadi rasanya kayak baru kemarin nih Kak. Aku itu dulu benar-benar lari-larian di halaman SMP Kanisius Pati menggunakan seragam putih biru gitu ya Kak ya. Nah, sekarang aku hadir di sini sebagai narasumber di podcast EduHub SMP Kanisius Pati. Oke, jadi dulu itu aku benar-benar sering diberi kesempatan Kak untuk menjadi seorang narasumber, untuk menjadi seorang MC di berbagai eventnya SMP Kanisius Pati Kak, gitu. Nah, mungkin aku bisa perkenalan dulu ya kepada teman-teman yang ada di sini. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Dewi Adi Astuti, bisa dipanggil Dias atau Dewi. Saya dulu sekolah di SMP Kanisius Pati dan sekarang nama panggung saya adalah Dewi Kak. Kalau dulu nama panggung saya adalah Dias waktu di SMP, seperti itu. Salam kenal semuanya, saya adalah winner Putri Kebaya Jawa Tengah tahun 2026. Oke, demikian perkenalan singkat dari Kakak Dias, narasumber kita kali ini. Kita mulai bincang-bincang ya Kak. Kak, penasaran deh, dulu Kakak itu siswa seperti apa sih? Oke, jujur ya Kak ya, dulu itu aku termasuk siswa yang aktif di organisasi SMP Kak, gitu. Jadi sebenarnya dulu aku memang aktif di berbagai eventnya SMP, di MC ya Kak ya, terutama di public speaking seperti itu. Tetapi jujur dulu belum pernah terfikirkan untuk menjadi seorang putri kebaya atau menjadi seorang profesional MC di zaman sekarang, gitu Kak. Jadi dulu itu aku inget banget diberi kesempatan sama Bapak Ibu Guru untuk menjadi MC, untuk menjadi pemimpin di berbagai organisasinya SMP Kanisius Pati gitu. Jadi personal branding aku di zaman sekarang itu terbentuk dari SMP Kak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman adik-adik SMP, kalian bisa mengasah skill kalian, personal branding kalian, public speaking kalian ya terutama dari SMP di waktu sekarang ya teman-teman ya, agar di karir kalian masa depan itu bisa lancar gitu Kak kalau public speakingnya sudah terlatih seperti itu. Berarti SMP ini dulu tempat Kakak pertama kali nemuin kepercayaan diri ya? Iya, betul banget Kak. Guru-guru di sini seperti yang saya bilang tadi, itu sering banget memberi saya kesempatan untuk bisa tampil di acara pensi sekolah gitu. Jadi memang kesempatan buat saya pribadi untuk bisa mengasah skill saya terutama di public speaking. Nah, loncat ke masa kuliah ya Kak. Gimana ceritanya seorang mahasiswi biasa terpilih jadi Putri Kebaya Jawa Tengah? Itu prosesnya gimana sih Kak? Oke, jadi pertama-tama ya teman-teman aku sedikit cerita aja gitu. Jadi awalnya itu karena aku memang dulu itu suka banget yang namanya budaya Jawa Kak. Di SMP Kanisius Pati dulu juga aku sering ikut yang namanya latihan ekstrakurikuler menari tradisional seperti itu. Jadi aku memang cinta banget sama budaya Jawa tradisional gitu. Jadi pas ada pemilihan Putri Kebaya Jawa Tengah nih Kak ya, aku coba langsung daftar karena memang tertarik dengan visi misinya, dengan goals mimpi di Putri Kebaya itu memang sangat-sangat tertarik Kak gitu. Jadi aku coba mendaftar dan tentunya tantangannya itu bukan cuma soal budaya saja ya Kak ya, tetapi sangat-sangat banyak tantangan di Putri Kebaya Jawa Tengah itu sendiri gitu. Jadi mungkin tantangannya itu yang pertama, kita harus memang harus mengetahui kebaya itu apa, filosofi kebaya itu apa, makna kamu mencintai kebaya itu apa, seperti itu. Nah, yang kedua yang dinilai adalah tentunya styling tentang kebaya,
seperti itu. Nah, yang ketiga, etika nih Kak ya. Ketika kita menjadi seorang putri kebaya Jawa Tengah, apalagi sudah dinobatkan sebagai putri kebaya Jawa Tengah, itu yang benar-benar diperhatikan adalah etika dan attitude ya. Jadi seorang putri itu yang benar-benar diperhatikan adalah ketika dia menghargai orang lain, menyampaikan apa yang dirasakan oleh pribadinya ke orang lain, itu sangat-sangat diperhatikan gitu. Jadi poin utamanya adalah etika tersebut. Keren nih Kak Dias, masih muda tapi cinta banget pada budaya Jawa. Kak, sebetulnya apa misi utama kakak sebagai putri kebaya? Oke, jadi misi saya sebagai putri kebaya Jawa Tengah adalah sebenarnya tujuannya ingin memperkenalkan kepada generasi muda terutama ya Kak ya. Karena generasi muda di zaman sekarang itu benar-benar menganggap kebaya itu sebagai busana yang kuno, seperti itu. Jadi generasi muda di zaman sekarang terlalu menyepelekan kebaya itu apa sih? Kebaya itu kan bahannya panas, motifnya juga itu-itu aja gitu. Dan maka dari itu misi saya saat dinobatkan sebagai winner Putri Kebaya Jawa Tengah adalah ingin untuk memajukan kebaya itu sendiri gitu Kak. Ingin memperkenalkan pada generasi muda terutama Gen Z kayak kita sekarang gitu ya. Nah, semoga kebaya ini juga bisa tambah maju, bisa dibangga-banggakan oleh para generasi muda sehingga tidak hanya dipakai saat acara formal saja, tetapi juga bisa dipakai di saat acara-acara mungkin nongkrong dengan teman atau belajar dengan teman seperti itu. Benar sekali, apalagi dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang. Memungkinkan kita melihat dunia hanya dari HP. Sehingga kadang rekan muda kita banyak tertarik pada pakaian internasional. Tanpa disadari, ada pakaian tradisional yang tidak kalah modis, Kak. Setelah dinobatkan jadi putri kebaya, apa saja tugas sebagai bentuk kepedulian kakak pada kebaya, terutama kebaya di Jawa Tengah? Oke, beberapa kegiatan diantaranya di Putri Kebaya Jawa Tengah ya Kak ya. Sebenarnya kalau menjadi seorang winner Putri Kebaya Jawa Tengah itu sangat-sangat padat Kak setiap harinya ya. Ini mungkin aku sambil sharing-sharing pengalaman aja gitu. Jadi kita diwajibkan untuk yang pertama membangun branding kita di sosial media. Kenapa harus di sosial media? Karena kita hidup di zaman era modernisasi ya Kak ya. Jadi walaupun kita sebagai putri kebaya gitu ya, kita memakai busana tradisional, identitas bangsa kita gitu ya Kak ya. Nah, tapi sekarang tujuannya yang perlu diingat adalah ingin mempromosikan kebaya itu. Jadi ingin mengedukasikan masyarakat sekitar, mengedukasikan generasi muda untuk bisa ayo memakai kebaya yuk gitu. Ayo kita bangga-banggakan kebaya karena kebaya itu sebenarnya bisa dipadu-padakan dengan kain-kain modern gitu. Jadi filosofinya, maknanya itu bisa dipadu-padakan dengan zaman modern zaman sekarang gitu Kak. Dan yang kedua, saya juga ingin menjadi seorang role model. Tentunya sebagai putri kebaya Jawa Tengah ini, saya juga membangun branding saya. Seperti yang saya bilang tadi, branding di sosial media, yaitu gelar saya cantumkan di sosial media saya adalah sebagai winner Putri Kebaya Jawa Tengah tahun 2026. Yang itu artinya saya akan siap menjadi role model untuk para Gen Z gitu ya, untuk mempromosikan kebaya di tengah perkembangan zaman sekarang, seperti itu. Nah, yang ketiga, menjaga jati diri. Kenapa kita harus menjaga jati diri, Kak? Karena kalau di dunia pageant, di dunia personal branding, itu yang namanya putri itu memang harus kita harus menjaga attitude, etika, tingkah laku dan jati diri itu sendiri gitu. Karena kalau semisal nih Kak ya, branding kita anjlok, branding kita dinilai negatif oleh orang lain, berarti gelar kita sebagai putri itu gagal, seperti itu Kak. Jadi memang brandingnya itu benar-benar harus dijaga. Wah, banyak sekali ya kegiatannya. Dan masih harus mengatur waktu untuk kuliah ya, Kak. Padahal selain jadi putri kebaya, kakak aktif jadi MC di mana-mana. Pernah nggak sih ngerasa grogi di panggung besar dan gimana cara ngatasinnya?
Oke, grogi itu manusiawi ya kak ya. Aku juga sampai sekarang masih yang namanya itu demam panggung kak gitu. Jadi saat aku mengikuti Grand Final Putri Kebaya Jawa Tengah tahun 2026 kemarin, tepatnya di bulan Januari, ya kak ya, aku tuh bener-bener kayak ngerasa, ah minder ah, aku capek, perjuangan selama ini itu kayak sia-sia gitu loh kak, karena ternyata banyak banget yang tampil lebih jago dibanding aku gitu kak. Aku sempat mikir gitu, tapi aku akhirnya mengingat-ingat kembali lagi kenapa sih aku ikut Putri Kebaya Jawa Tengah ini gitu. Jadi memang kita harus ada konsistensi itu sendiri, karena semisal ya kak ya, kalau kita punya niat di awal tetapi ternyata tidak ada konsistensi di tengah sampai di akhir perjalanan, itu semua akan sia-sia kak gitu. Jadi ngomong-ngomong masalah grogi, sampai sekarang itu sebenarnya masih gitu ya kak ya, cuman ya itu, yang pertama harus kuasai materi. Kakak misal nih kalau dikasih kesempatan untuk menjadi seorang MC atau host gitu ya kak ya di berbagai eventnya SMP, diambil aja kak, karena kesempatan sekecil apapun itu sangat mengasah skill kakak gitu. Jadi berbanyak latihan, kuasai materinya, dan apa ya kak ya, mungkin bisa lebih diniatkan lagi kak untuk menjadi, misal kakak mimpinya itu adalah sebagai host atau MC atau moderator yang profesional gitu ya kak ya, berarti personal brandingnya kakak, public speakingnya kakak itu benar-benar harus diasah dari SMP sekarang. Wah, perjalanannya bertahap dan gak instan ya kak. Banyak orang cuma lihat suksesnya kakak sekarang. Tapi di balik layar, apa sih hal yang paling berat yang pernah kakak laluin? Oke, hal yang paling berat yang yang laluin ya selama ini ya perjuangan aku, mungkin dari dulu saat SMP ya kak ya. Aku dulu memang waktu SMP itu belum 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 apa ya, belum mengerti yang namanya personal branding gitu kak. Nah maka dari itu aku cuma bisa mengambil kesempatan yang diberikan oleh bapak ibu guru waktu SMP. Ya udah aku ikut ini itu event event apapun itu yang ditawarkan gitu ya kayak oleh bapak ibu guru gitu. Aku menjadi MC, aku tampil nari, tampil band, musik gitu ya kak ya, aku ambil kesempatannya, sekecil apapun itu gitu. Nah mungkin kalau masalah pembagian waktu itu sih ya kak, tantangan terbesar aku selama ini saat menjadi putri kebaya, itu benar-benar harus memanage waktu dengan baik antara pekerjaan aku, karir aku, komunitas yang aku dirikan. Dan omong-omong ya kak ya, selain Putri Kebaya Jawa Tengah ini itu, aku adalah seorang founder dari komunitas Suara Mental Sehat, di mana komunitas Suara Mental Sehat itu adalah komunitas yang membahas atau kita itu mengedukasi para masyarakat untuk menjaga kesehatan mentalnya gitu. Jadi kita menyediakan wadah untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita dan ingin didengarkan seperti itu. Jadi memang aku membagi waktu antara pekerjaan aku, karir aku, kuliah aku, dan komunitas aku itu benar-benar harus diperhatikan seperti itu. Dan tetapi aku cara mengatasi memanage waktu itu ya memang harus misal ya kak ya, sehari ini aku ada 10 jadwal. Misal yang pertama ke podcast EduHub gitu ya, ke podcast EduHub. Nah yang kedua misal ada kunjungan event seminar gitu ya kak ya. Nah itu memang harus diperhatikan, harus didurasikan gitu kak. Jadi memang harus benar-benar terjadwal. Di balik segala hal yang kakak kerjakan tadi, apa rahasia kakak biar tetap semangat pas lagi ngerasa down atau pengen nyerah? Oke, seperti yang aku katakan tadi kak, down itu sebenarnya setiap orang itu punya rasa capeknya masing-masing di tengah jalan gitu ya kak ya. Sebenarnya percuma kita punya niat di awal, tetapi waktu di tengah-tengah kita ngerasa capek, ngerasa down, malah milih menyerah, itu menurut aku percuma dan sia-sia gitu ya kak ya. Jadi apa yang kita mulai harus kita selesaikan gitu. Jadi ingat lagi tujuan awal kita untuk mencapai mimpi kita itu apa sih gitu. Semisal nih kakak goalsnya di SMK Kanisius Pati ini adalah menjadi siswi yang berprestasi gitu ya kak ya. Jadi kakak harus benar-benar menyempatkan waktunya untuk belajar dengan baik di SMP, terus mengasah skill kakak agar bisa mencapai goals kakak tersebut. Jangan capek di tengah jalan, jangan lelah saat
aduh aku males belajar gitu, nilai aku udah bagus-bagus kemarin, gak usah belajar lagi. Nah itu jangan ya Kak ya, jadi memang harus benar-benar konsisten gitu. Wah, bener banget ya Kak. Biasanya kan kita sering malu-malu ya Kak. Nah, apa pesan buat teman-teman yang duduk di bangku SMP, terutama SMP Kadis Pati, yang mungkin sekarang masih malu-malu buat tunjukin bakatnya? Oke, jadi pesan dari aku ya teman-teman buat adik-adik SMP, terutama SMP Kansis Pati ini, menurut aku kalian semua jangan pernah bilang kalian itu nggak bisa sebelum kalian mencoba ya teman-teman ya. Jadi manfaatkan masa SMP kalian, cari tahu apa kesukaan kalian, cari tahu apa skill kalian, kemampuan kalian gitu. Jadi kalau memang seperti kakak nih, kakak Tata ya, suka untuk public speaking. Nah, ya udah asah skill public speakingnya tersebut. Kalau suka tentang budaya, pelajarilah tentang budaya. Misal budaya Jawa, budaya wayang, budaya kebaya, budaya batik dan apapun itu pelajari gitu. Jadi explore apa yang belum kalian pernah kuasai sebelumnya gitu. Jadi jangan hanya stuck di satu kemampuan saja, tetapi aku yakin kalian itu punya banyak kemampuan asal mau untuk mencoba dan dilatih terus-menerus. Seperti itu. Yang terakhir Kak, boleh kasih satu kalimat motivasi buat kita? Apa itu Kak? Oke, kalimat motivasi ya teman-teman buat anak-anak SMP Kansis Pati ini. Jangan bandingkan proses kalian dengan hasil orang lain gitu. Karena kalau ngomong-ngomong soal tentang proses dan hasil, sebenarnya mimpi setiap orang itu kan beda-beda ya Kak ya. Goals aku dan goals Kak Tata juga berbeda. Mimpi aku dan mimpi Kak Tata juga berbeda gitu. Jadi kalau kakak membandingkan prosesnya kakak dengan hasil aku, itu jangan, jelas-jelas udah berbeda konteksnya gitu loh Kak ya. Jadi jangan pernah membandingkan prosesnya kakak dengan hasilnya orang lain gitu, karena setiap orang itu punya garis start dan finishnya masing-masing gitu. Dari segi umur ya Kak ya, kakak sama aku kan udah jauh beda banget ya umurnya ya, terus prestasinya juga jauh berbeda dan kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti itu. Jadi tidak usah membanding-bandingkan proses kita dengan hasil orang lain. Orang lain berusaha sekuat apapun itu ya sudah, biarkan saja, tetapi kakak yang tahu diri kakak yang sebenarnya itu apa, minatnya apa, skillnya apa, kekurangannya apa, itu benar-benar harus diasah dan diperhatikan. Seperti itu. Inspiratif banget ya Kak. Dari panggung sekolah sampai jadi putri gebaya tingkat provinsi. Terima kasih Kak Dia sudah berbagi. Oke, sama-sama. Sukses buat semuanya. Sukses buat SMP Kanisius Pati, adik-adik SMP Kanisius Pati. Sukses juga buat Kak Tata. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan saya untuk bisa hadir sebagai narasumber di Edu Hub SMP Kanisius Pati. Terima kasih semuanya. Saya Tata, pamit. Jangan lupa lestarikan budaya kita. See you! See you!